Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini adalah salah satu pemikir paling terkenal dalam sejarah psikologi. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia. Sigmund Freud adalah seorang dari Jerman berketurunan Yahudi, lahir di Freiburg, Moravia, 6 Mei 1856. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, pada tahun 1920-an, Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu alam sadar atau disebut juga dengan conscious, yaitu kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat kita lihat dan rasakan, mencakup semua sensasi dan pengalaman yang kita sadari. Yang kedua yaitu alam prasadar atau disebut preconscious, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya waktu yang diperlukan untuk membawa informasi. Tahap conscious inilah yang disebut sebagai preconscious. Selanjutnya yang ketiga yaitu alam bawah sadar atau unconscious, yaitu proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus, merupakan fokus dari teori psikoanalisa. Sigmund Freud ini menggambarkan tentang alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar itu mengibaratkan seperti ibarat gunung es. Jadi manusia itu lebih menekankan pada banyaknya alam tidak sadar dibandingkan dengan alam sadar. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Pada tahun 1923, Freud mempopulerkan teori barunya yaitu tentang model struktur kepribadian yang lain, yaitu disebut dengan Das Es, Das Ist, dan Das Überist. Saat ini lebih dikenal dengan id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id ini adalah sistem kepribadian yang asli dari manusia sejak lahir, merupakan tempat penyimpanan insting dan libido. Jadi, id ini adalah semacam naluri, insting, keinginan dasar manusia seperti kepuasan kebutuhan pada diri kita. Misalnya rasa ingin makan, rasa ingin minum. Dengan kata lain, id ini adalah seperti nafsu pada diri manusia. Jadi, selalu ada keinginan atau kebutuhan yang ingin selalu dipenuhi. Id ini adalah sama seperti naluri yang merupakan sumber energi psikis manusia, yang mana dia membutuhkan pemenuhan terutama pada kebutuhan manusia seperti lapar. Menurut Freud ini tidak disadari, tidak mempunyai hubungan dengan realitas. Jadi ketika lapar ya lapar saja, tidak mempunyai jalan ke dunia nyata. Jadi yang menyampaikan id ke dunia nyata adalah ego. Jadi ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan yang menjalankan fungsinya berdasarkan pada prinsip kenyataan, berarti apa yang ada. Jadi, ego ini adalah tindakan untuk memenuhi id atau kebutuhan dasar ke dunia nyata. Jadi, id dan ego ini tidak mempunyai moralitas. Jadi, selanjutnya yaitu superego. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif atau memberikan batasan baik dan buruk. Jadi superego ini adalah moral atau nilai yang ada pada diri manusia. Kemudian superego ini disebut juga dengan hati nurani. Misalkan ketika id menyalurkan ke ego, lalu superego melarang. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti
id memunculkan lapar, lalu ego ini bertindak untuk mencari makanan. Dan ego ini tidak berpikir dengan cara baik atau buruk, yang penting bisa mendapatkan makanan. Lalu disinilah muncul super ego, di mana super ego ini yaitu norma atau moral yang muncul sebelum bertindak. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Ada 4. Yang pertama yaitu insting atau kekuatan pendorong kepribadian adalah sebagian representasi mental dari stimulus yang berjalan secara alamiah di dalam tubuh yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun, atau filogenetik, penggerak atau energi psikis bahwa sadar atau id. Yang kedua yaitu distribusi energi. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah tentang bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh id, ego, dan superego. Energi tersebut berasal dari energi yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu kecemasan. Freud mendeskripsikan kecemasan sebagai suatu kesatuan tanpa objek karena kita tidak dapat menunjuk ke sumber ketakutan atau ke suatu objek khusus yang menyebabkan ketakutan tersebut. Yang keempat yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan das Ist maupun untuk menghadapi tekanan das über Ist dan das Ist dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut psikoanalisa. Yang pertama yaitu ada fase oral, yaitu di mana usia 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan yaitu adalah mulut. Yang kedua yaitu fase anal, yaitu anal stage, yaitu kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga yaitu fase phalic atau phalic stage, yaitu kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Yang keempat yaitu fase laten, yaitu atau latency stage, yaitu kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Selanjutnya yaitu fase genital atau genital stage, yaitu terjadi sejak individu memasuki pubertas, dan selanjutnya masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisa. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Selanjutnya yaitu tingkah laku salah sesuai. Teori psikoanalisa diungkapkan oleh Sigmund Freud. Dalam teori ini, Freud menyebutkan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalunya. Selain itu, Freud juga mengemukakan dinamika struktur kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku individu. Teori mengatakan bahwa kepribadian dan karakter seseorang lebih condong berasal dari individu itu sendiri. Tingkah laku salah sesuai dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu tingkah laku salah sesuai menurut struktur kepribadian psikoanalisis. Yang kedua yaitu tingkah laku salah sesuai menurut tahap-tahap perkembangan.
Yang ketiga yaitu tingkah laku salah sesuai dalam mekanisme pertahanan diri. Dan yang keempat yaitu teknik konseling salah sesuai menurut psikoanalisa. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.